Selamat pagi Bu Nola, apakah sudah siap atau Ya, kita selamat nunggu? pagi. Ya, Ya, udah siap, silakan. oke. Ya, halo selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dalam acara We Grow sesi 5, yaitu sebuah program pengembangan diri dan budaya kerja positif yang dirancang untuk kita semua agar tidak hanya bekerja lebih baik, namun juga lebih bermakna. Yang terhormat Bapak atau Ibu Direksi RSB Harapan kita, eh, khusus untuk narasumber kita yaitu Ibu Nola Juasnita Barma WSE, serta tentunya yang kami banggakan dan kami cintai seluruh karyawan RSC Baraban kita. Perkenalkan, nama saya Henry Samudra dari tim kerja pendidikan dan pelatihan. Saat ini saya bertugas sebagai besar untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan kedokteran. Ya, seperti yang telah kita katakan sebelumnya, pagi ini kita berkumpul dalam suasana virtual ya, yang sangat hangat dan penuh semangat untuk sebuah acara yang sangat istimewa, yaitu We Grow Sesi 5 dengan tema personal, finansial, manajemen. Kegiatan ini desain untuk kita semua sebagai karyawan RSC Balapan kita untuk bersama-sama menggali lebih dalam tentang makna Ya udah. dan tujuan kita dalam eh, finansial ya, manajemen finansial. Ya, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pelaksanaan kegiatan. Yaitu yang pertama, mohon nama akun Zoom dapat diganti dengan nama peserta underscore unit kerja. Misalkan saya Henry Samudra underscore tim Kerdiklat. Kamera Zoom wajib di on selama kegiatan berlangsung supaya kita bisa mengenal ya teman-teman yang bekerja di RSC bareng kita. Yang ketiga, wajib mengisi daftar hadir kegiatan yang akan kami bagikan di dalam kolom chat. Yang keempat, speaker Zoom harus dalam keadaan mute selama kegiatan. Yang kelima, jika ada pertanyaan di sela-sela pembicaraan, maka disarankan untuk raise hand. Ya, tanpa berlama-lama lagi mari kita buka kegiatan We Grow sesi 5 ini. Semoga acara ini membawa manfaat besar bagi kita semua. Ya, sebelumnya mohon untuk membersihkan waktu, mari kita persilakan narasumber kita itu Ibu Nola Jurasita Berma WSE, dipersilakan. Ya, silakan Bu Nola. Ya, terima kasih Mas Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi kalau tadi Mas Henry bilang pendidikan bidang kedokteran ya, sekarang dokter-dokter, teman-teman semua diajarin yang bukan kedokteran. Ini aku share sendiri ya. Ya, oke. Sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Henry, topik kita pagi ini adalah terkait dengan manajemen keuangan pribadi. Jadi bagaimana kita nantinya mengelola keuangan yang baik sehingga dapat menyenangkan kita nanti di kemudian hari. Pertama-tama kita harus tahu dulu sebenarnya financial planning ini apa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, financial planning itu adalah proses merencanakan, mengatur dan mengendalikan keuangan. Apa aja sih yang kita rencanakan, kita atur dan kita kendalikan? Itu adalah pendapatan kita harus kita atur, pengeluaran kita harus kita kendalikan, dan kita juga harus merencanakan tabungan
dan juga kalau perlu kita harus juga merencanakan investasi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk stabilitas keuangan kita sendiri atau keluarga kita, jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah yang harus kita ambil di dalam membuat financial planning, yang pertama adalah pahami kondisi keuangan bulanan kita sendiri. Bagaimana pendapatan kita? Ya, pendapatan itu misalnya bisa jadi dari pendapatan bulanan yang setiap bulan kita dapat. Jadi misalnya kita kerja, kita dapat gaji, dapat remon. Ya. Kemudian kita punya bisnis lain nggak? Misalnya kita punya toko atau apa? Nah, pendapatan itu bisa juga dari situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan dari mana? Kalau memang teman-teman sudah punya investasi dan lain-lain, itu juga dikategorikan sebagai pendapatan. Jadi kita harus tahu betul pendapatan kita itu dari mana saja dan berapa. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengeluaran. Pengeluaran kita itu ada dua, teman-teman. Ada pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Yang pengeluaran tetap itu adalah seperti listrik, air, sewa, uang sekolah misalnya. Ya. Kemudian ada juga pengeluaran yang tidak tetap. Pengeluaran tidak tetap meliputi apa aja. Kita mau makan-makan, kita mau senang-senang, kita mau pergi nonton, kita mau pergi jalan-jalan. Nah, itu adalah pengeluaran tidak tetap. Terus kemudian yang ketiga adalah aset. Kita punya aset apa aja? Kita punya rumah, kita punya tanah kah? Berapa kita punya tanah misalnya? Kemudian kita punya kendaraan kah? Gitu. Ya, ini harus kita pahami. Jadi berapa pendapatan, berapa pengeluaran, berapa aset. Yang terakhir adalah teman-teman juga harus memahami berapa utang teman-teman yang harus dibayar setiap bulannya. Utang itu misalnya teman-teman lagi menyicil rumah, teman-teman lagi nyicil kendaraan. Nah, itu juga harus kita tahu berapa. Ya. Sehingga dari sini nanti teman-teman itu bisa punya daftar berapa sih pendapatan kita, berapa sih pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan, dan berapa sih kita punya aset. Ya. Aset itu kenapa teman-teman juga dimasukkan di dalam kondisi keuangan ini, artinya bahwa kita ada sesuatu harta yang mungkin nantinya kalau kita perlukan itu bisa dijual untuk membantu kondisi keuangan kita bila diperlukan. Ya. Sementara utang adalah untuk mengatur dari seluruh pendapatan kita punya itu berapa. Nah, utang ini adalah sesuatu yang harus kewajiban kita bayar setiap bulannya. Dari sini kita kemudian melihat tujuannya apa nanti kita melakukan mendata semua yang kita punya itu. Tujuannya adalah kita harus bisa membuat atau kita memenuhi tujuan jangka pendek kita dan jangka panjang. Apa saja jangka pendek kita? Jangka pendek kita misalnya teman-teman nanti mau umroh misalnya. Atau misalnya mau beli handphone misalnya. Atau misalnya teman-teman untuk biaya sekolah nih, udah tahu nih tahun depan misalnya anak mau masuk SMA, anak mau masuk sekolah. Dan kemudian juga bisa juga tujuan jangka pendek kita untuk dana darurat misalnya. Kita mau memaintain suatu dana darurat yang kita suatu waktu kita butuhkan kita bisa gunakan. Jangka panjang tujuan kita apa? Misalnya kita mau beli rumah, ya. Beli rumah itu pasti ada DP-nya, selain kita bayar cicilannya. Itu juga perlu dipikirkan. Dana pensiun misalnya, tapi mungkin kalau di RSAB ini dana pensiun sudah diatur oleh RSAB. Kemudian misalnya kita mau punya investasi jangka panjang misalnya. Itu adalah tujuan-tujuan yang menjadikan kita harus mengatur bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ya. Kalau kita nggak tetapkan tujuan kita mau apa, ini gaya hidup kita pasti akan sulit dirubah. Contohnya teman-teman, ya aku langsung kasih contoh-contoh ya. Mungkin contoh-contohnya aku ambil dari contoh aku aja, gitu misalnya. Aku punya tujuan jangka pendek, mau beli handphone yang bagus
Kalau kemarin tuh teman-teman ya, saya baru ngobrol tuh di bawah ya, katanya kalau kita nggak bisa airdrop, jadi nggak punya iPhone, katanya nggak, artinya nggak masuk dalam ring satu gaul lah gitu ya. Nah jadi kalau kita misalnya mau beli handphone, kita mau beli handphone yang terbaru biar canggih, itu kita harus sudah mikir, bukan kita terus beli sekarang dengan uang yang ada, tapi kita tujuannya mau beli, kita sudah mengatur sekarang. Oh berarti saya tahun depan mau beli, saya punya sisa 12 bulan, berarti kalau harganya, let's say ya, harganya 10 juta bagi 12, berarti saya dari sekarang mesti sisihkan sekitar misalnya kalau harganya 10 juta, ya saya harus sisihkan mungkin sebulannya sekitar 1,5 juta gitu. Nah itu kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan hal itu, uang yang ada sekarang kita pasti akan pakai terus. Ya, gaya hidup kita akan ada uang kita akan royal kita pakai, ada uang kita akan royal kita pakai. Jadi artinya kalau kita nggak ada tujuannya, kita nggak bisa nahan gaya hidup kita yang mungkin pada saat ini konsumtif gitu. Sehingga pada tahun depan saya bisa beli handphone, tapi saya tidak mengurangi uang yang ada pada saat itu karena saya sudah nabung gitu ya. Nah, setelah misalnya kita membuat tujuan ini, apa sih yang tujuan kita mau kita dapat di kemudian hari? Kita harus membuat bagaimana kita menetapkan anggarannya. Ya, gimana sih caranya kita menganggarkan uang atau pendapatan kita yang ada tadi? Ya, pertama kita dari pendapatan dulu nih kita bagi-bagi ya. Jadi ada beberapa budget rules namanya. Jadi kita mau menganggarkan itu ada beberapa metode, tergantung dari berapa pendapatan yang teman-teman punya saat ini. Yang pertama, yang paling gampang itu adalah budget rules-nya itu adalah, sebentar, budget rules-nya itu adalah kita bagi tiga. Satu, kita sudah tahu kebutuhan kita sehari-hari apa, ya. Dari situ kita anggarkan dari totalnya itu 50%. Kemudian apa yang kita inginkan? Inginkan tuh tadi kita kepengen ada hiburan, pengen nonton, pengen beli baju gitu ya. Nah, kemudian yang 20% itu adalah jumlah yang untuk kita tabung. Basic needs ini teman-teman, basic needs ini juga harus di data. Setiap bulan apa sih basic needs kita yang harus kita keluarkan ya. Kalau dengan rules seperti ini, itu saya akan hitung pendapatan saya. Kan tadi di depan udah diinformasikan ya, bahwa lihat pendapatan kita berapa. Dari pendapatan itu, 50%-nya berapa sih? Gitu. Ya. Kemudian 50% ini kita compare, kita bandingkan dengan apa yang kita, basic needs kita, makan kita sebulan berapa, kalau berkeluarga uang sekolah yang harus dibayar berapa, misalnya gitu, listrik, air, kewajiban-kewajiban tiap bulan yang harus kita bayarkan, utang yang kita harus bayarkan. Nah, itu usahakan di 50%. Gitu. Ini yang tadi saya katakan bahwa ini yang membatasi gaya hidup kita nantinya. Gitu. Kemudian kita keinginan kita apa ya? Kita capek-capek kerja, masa nggak boleh makan di luar ya? Kalau saya bilang saya capek-capek kerja, masa harus diet gitu ya? Jadi kalau teman-teman capek-capek kerja, masa nggak boleh jajan sekali-sekali gitu ya? Nah, jadi yang 30%-nya itu adalah yang terkait dengan apa yang kita mau. Masa sih kalau sekarang lagi ada baju yang lagi happening, saya nggak punya, tas yang lagi happening, saya nggak punya, boleh, tapi dibatasi di 30% ini. Kemudian sisanya kemana? Menabung. Harus ada tabungan. Kemarin ada yang bertanya sama saya, kalau misalnya udah pas-pasan gimana Bu? Kan nggak ada tabung, nggak bisa ada yang ditabung. Saya bilang, biar 500 perak, biar 1.000 perak, tiap hari 1.000 perak, beli deh tuh celengan. Celengan ayam zaman dulu, 1.000 itu nggak apa-apa, tabungin aja. Yang penting di sini adalah habitnya, ya. Jadi habitnya, gaya hidupnya itu sudah mulai dirubah. Kemudian
Yang kedua adalah budget rules, misalnya kita, saya yang ke sini dulu deh, sorry yang ini dulu. Jadi yang kedua adalah kita bisa untuk yang basic needs itu 40%, kemudian 30%-nya bayar utang, kemudian rekreasi atau tadi apapun kalau di sini wants ya, jadi ini ada 20%, dan kita melakukan investasi 10%. Ya. Yang terakhir adalah kita bagi lagi menjadi basic needs 40%, utang 10%, kalau kita mau punya asuransi 10%, tabungan atau investasi 30%, donasi 10%. Ya. Budget terus ini teman-teman, ini harus disesuaikan dengan bagaimana pendapatan kita. Jadi kalau misalnya pendapatan kita masih kecil, mungkin ini yang kita pakai. Ya, semakin meningkatnya pendapatan kita, kita harus rubah menjadi seperti ini. Ya. Semakin meningkat lagi pendapatan kita, kita harus melakukan budget terus yang ini, gitu. Ya, jadi dengan begini kita bisa merencanakan bagaimana kita mengatur keuangan kita nantinya, gitu ya. Selanjutnya, kalau kita sudah menentukan basic needs kita berapa, kemudian budget rules yang kita mau pakai berapa, terus kita mesti apa gitu ya. Jadi ini ada apa namanya, ada quote ya. Di sini mengatakan bahwa budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Jadi kalau teman-teman nih, aku yakin nih, pasti sekarang banyaknya, kok duit gue udah habis ya, belum akhir bulan, tapi uangnya udah habis, gitu. Nah, kalau kita punya budgeting, kita yang menentukan uang kita akan kemana, gitu. Tapi kalau kita nggak punya budgeting, ya gitu, nanti tiap bulan uang gue udah habis, uang gue udah habis, ya, gitu. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pendapatan, ada pengeluaran, kemudian ada aset di awal tadi ya, terus kemudian ada utang. Ya, nah bagaimana sekarang kita mengelola empat ini? Bagaimana kita mengelola setelah kita membuat anggaran yang berbagai metode tadi? Pengeluaran pada saat kita menentukan basic needs kita, pengeluaran itu harus dibuat atau kita harus berani menentukan pengeluaran kita harus berdasarkan prioritas. Apa sih yang prioritas misalnya? Pasti basic needs, itu adalah prioritas. Kemudian yang kedua adalah yang misalnya seperti sekolah misalnya, terus kemudian ya bayar listrik, air itu adalah semua adalah prioritas yang harus dibayar, yang harus kita bayar. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah yang tidak prioritas. Yang tidak prioritas itu apa? Itu pasti adalah sesuatu yang bersifat konsumtif. Ya. Misalnya kita mau makan siang bareng-bareng teman, kita pengen apa namanya, kita pengen jalan-jalan dan lain-lainnya. Nah, ini harus dikontrol ya. Mungkin sampai sini saya kasih contoh. Dulu waktu saya masih muda, saya itu punya, teman-teman saya itu punya 3 tabungan. Saya bikin 3 tabungan. Tabungan yang pertama ya, itu begitu saya dapat gaji nih setiap bulan, tabungan yang pertama itu saya masukkan yang tadi 50% basic needs saya ya. Tabungan yang kedua saya masukkan itu adalah yang terkait dengan wants. Saya doyan nonton ya. Saya itu uang dulu itu kalau basic apa namanya yang buat senang-senang itu pasti habis buat nonton. Saya senang naik gunung, pasti habis buat beli alat peralatan naik gunung. Kemudian yang ketiga, itu adalah kalau ada sisanya, itu saya masukkan di tabungan ketiga. Caranya saya ngatur, tabungan pertama pasti saya pakai, karena itu pengeluarannya udah tentu. Tabungan kedua, bisa saya pakai, bisa enggak. Di sini saya mengontrol gaya hidup konsumtif saya. Saya mau, udah kemarin udah nonton, saya punya anggaran nonton tiap minggu, setiap minggu, jadi sebulan 4 kali, bulan ini saya 2 kali aja deh, supaya saya punya tabungan. Saya udah kemarin udah beli, bulan lalu udah beli alat gunung, bulan ini nggak usah deh, gitu. Nah,
yang tabungan kedua ini, kalau akhir bulan ini masih ada, saya pindahkan ke tabungan ketiga. Tabungan ketiga ini apa? Tabungan ketiga adalah yang tidak boleh sama sekali saya pakai. ATM pun nggak ada waktu itu. Jadi saya nggak bisa pakai, nggak bisa ngambil uangnya kecuali saya repot-repot ke bank bawa buku. Ya, jadi itu saya bikin seperti itu untuk apa ya, mengatur gaya hidup saya supaya saya terbiasa tuh pakai uangnya, kemudian untuk pengeluaran rutin, kemudian saya bisa senang-senang, tapi saya juga punya tabungan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita juga harus punya dana darurat. Kalau buat saya waktu itu ya, waktu itu dana darurat itu adalah tabungan yang ketiga ini. Jadi biasanya dana darurat itu kita harus maintain 3 sampai dengan 6 bulan dari kebutuhan utama kita. Ya. Ini enggak serta-merta teman-teman bisa langsung siapkan, gitu. Maksudnya bukan langsung siapkan, tidak serta-merta ada, gitu. Tapi ini harus disiapkan. Yang keempat adalah pengendalian utang. Pengendalian utang ini adalah gini, udah belanja sekarang kalau masih ada utang jangan beli lagi, utangnya selesaikan dulu. Kecuali kalau pendapatannya naik gitu. Nah, yang apa sih yang kita boleh utangkan? Nah, yang kita utangkan itu lebih baik sesuatu yang produktif dibandingkan dengan konsumtif. Contohnya misalnya kalau konsumtif itu ya seperti tadi saya bilang itu handphone gitu, itu termasuk konsumtif. Terus kita misalnya beli apa lagi yang istilahnya konsumtif yang hanya karena kesenangan kita saja. Tapi di pihak lain lebih baik kalau kita utang yang produktif. Produktif itu misalnya saya kasih contoh mungkin kalau misalnya kita nggak dapat laptop misalnya ya di di kantor misalnya di tempat kita bekerja. Nah produktifnya udah deh kita beli laptop, kita nyicil laptop supaya apa? Supaya kalau saya sih ya, kalau saya supaya saya bisa lembur, ngerjain pekerjaan-pekerjaan di rumah, tetap bekerja, tetap masih bisa bekerja di rumah. Kenapa? Kalau saya bisa bekerja di rumah, pasti performance saya lebih bagus di mata atasan saya, sehingga IKI saya bisa bagus, ya. Atau misalnya kita utang produktif, kita pinjam karena kita mau buka warung, misalnya gitu. Itu namanya utang yang produktif. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita ini adalah kita melakukan investasi sejak dini. Investasi ini teman-teman dari yang 3 tadi, yang anggaran kita, saya akan bicara di basic rules-nya ya, di budget rules-nya yang paling basic yang bagi 3 tadi. Kalau kita sudah punya basic needs kita, kemudian kita udah senang-senang, yang ketiga kan tadi kita sisihkan untuk dana darurat, untuk kita nabung lah gitu ya. Nanti kalau jumlahnya ini sudah banyak, kita mulai lakukan investasi. Investasi itu sekarang sudah banyak tuh di mana-mana ya, artinya di event kita pakai mobile banking dan lain-lain itu juga kita sudah bisa melakukan investasi sejak kecil. Sejak pendapatan kita masih kecil. Nah, investasi ini juga bisa jadi bentuknya deposito misalnya di awal itu juga bisa gitu karena itu menghasilkan bunga walaupun nggak besar ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus mengelola keuangan itu sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi nanti gaji Anda ya, gaji teman-teman, it's not your salary that makes you rich, tapi spending habit teman-teman. Spending habit ini adalah bagaimana teman-teman menghabiskan uang teman-teman gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada basic needs, udah terpenuhi nih basic needs-nya. Udah senang-senangnya juga udah dijalankan, senang-senangnya udah cukup. Nah, sekarang yang ditabung tadi, yang ditabung yang uang yang kalau saya bilang tadi tabungan saya yang ketiga tadi, itu mau diapain sih gitu. Kita mau ditabung atau kita mau melakukan investasi ya. Kalau kita tabung, ya, jadi teman-teman ada berbagai kriteria kenapa kita mengambil tabungan, kenapa kita mengambil deposito, kenapa nanti setelah ini kita melakukan investasi. Ya. Kalau ditabung itu sifatnya dia aman, artinya aman ya
apa namanya, karena dia uangnya mudah dicairkan, terus kemudian resikonya rendah, udah pasti resikonya rendah ya, nggak ada resiko apapun kalau kita nabung, tapi bunganya rendah. Karena apapun juga kalau misalnya resikonya rendah itu pasti bunganya rendah gitu. Tapi yang menjadi kriteria sangat khusus dari tabungan ini adalah mudah dicairkan. Itu sebabnya kenapa kalau saya tadi, contoh saya tadi, kenapa tabungan ketiga saya nggak pakai kartu. Supaya apa? Supaya dia nggak gampang dicairin. Kalau zaman sekarang tuh misalnya ada di Livin atau Brimo, saya minta itu nggak dimasukkan ke dalam situ. Jadi benar-benar kalau saya mau ambil uangnya, saya harus datang ke cabang, saya pakai tabungan. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah deposito. Ya, kalau kita mau menabung itu ada dua, kita bisa di tabungan atau kita bisa di deposito. Deposito juga bisa gampang dicairkan karena artinya dia temponya jatuh temponya atau tenornya itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Tergantung kita kebutuhan kita kira-kira seperti apa. Kalau misalnya kita tetap mau deposito, tapi kita tahu nih kita uangnya bakal dipakai dalam waktu dekat, tapi kita mau depositoin supaya kita dapat bunga, ya kita pasang 3 bulan. Memang bunganya akan lebih rendah daripada yang 6 bulan gitu. Dan deposito ini juga sekarang bikinnya udah mudah. Kita nggak, kalau zaman dulu kita harus ke bank, terus kemudian apa namanya, kita mendapatkan biletnya. Sekarang kita di mobile banking kita udah bisa langsung untuk membuka deposito ini. At any time juga bisa dicairkan, tapi kita dapat bunga yang lebih besar daripada tabungan. Gitu. Itu kalau kita mau tabung uang kita. Terus bagaimana kalau kita mau misalnya kita misalnya mau melakukan investasi, ya. Kalau tabungan tadi itu dia bunganya kecil, resikonya juga rendah. Nah, kalau investasi itu potensi kita mendapat bunganya, ya kalau istilahnya investasi itu return. Jadi kalau kita mau melakukan investasi, investasi itu dia returnnya atau bunganya itu akan lebih tinggi daripada kita taruh uang kita di tabungan atau di deposito. Dan biasanya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jangka waktu lebih panjang ini pasti dia ada di apa namanya, pasti lebih daripada 1 tahun. Ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun bahkan, gitu ya. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih? Jenis-jenisnya itu ada reksadana, ada namanya reksadana, ada saham, ada emas, dan ada obligasi. Nah, sekarang kita lihat nih masing-masing investasi ini tuh apa sih spesifikasinya atau kriterianya, ya. Jadi kalau misalnya reksadana itu eh, pengelolaannya ya itu oleh manajer investasi. Reksadana sendiri ini adalah dia gabungan, ya, yang namanya reksadana itu di dalamnya ada investasi terhadap saham, ada investasi terhadap pasar uang, ada investasi terhadap obligasi. Obligasi ini adalah suatu surat utang, ya. Jadi teman-teman mungkin kalau saya bicara obligasi, saham itu prinsipnya sama. Surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara, ya. Jadi kita beli, nanti setelah kita beli uangnya itu jadi modal buat perusahaan atau negara, ya. Nah, nanti mereka akan mengembalikan uang kita dengan juga beserta kupon atau bunganya gitu, ya. Nah, pengelolaan ini karena berbagai macam dalamnya, kalau reksadana ya itu harus dikelola manajer investasi. Jadi teman-teman harus punya manajer investasi, nggak bisa dikelola sendiri kalau reksadana. Bisa sih, bisa itu artinya kita belinya bisa kayak kalau di Livin tuh ada reksadana itu kita bisa beli, tapi nanti pengelolaannya tetap apa yang dibeli obligasi, apa yang dibeli saham, apa yang dibeli itu akan dikelola oleh manajer investasi. Risikonya gimana? Rendah sampai tinggi, tergantung apa yang dipilih.
Mau lebih banyak obligasinya, berarti resikonya lebih rendah. Mau banyak sahamnya, pasti resikonya lebih tinggi. Tapi returnnya kalau banyak sahamnya pasti returnnya juga lebih tinggi. Imbal hasilnya sedang sampai tinggi. Modal awalnya teman-teman bisa mulai dari 10.000 ya. Nah, jangka waktunya dari pendek sampai panjang dan ini cocok untuk pemula ya. Jadi kalau teman-teman baru mulai bisa mulai dengan reksadana. Yang kedua adalah saham. Saham apa namanya? Saham itu kita kelola sendiri. Kita beli sahamnya. Sekarang banyak tuh aplikasinya ya. Tapi sekarang saya kalau di Brimo tuh kalau nggak salah ada juga, di Livin ada juga. Kita beli saham, kita kelola sendiri, kita beli, kita lihat harganya turun, kita jual langsung. Atau kita lihat ada yang saham lagi turun harganya, kita beli, kita tunggu naik, nanti kita jual. Itu bisa dikelola sendiri. Resikonya tinggi, tapi imbal hasilnya juga tinggi. Ya, teman-teman ingat, resikonya tinggi. Artinya kalau kita beli saham waktu itu harga 1.000, tiba-tiba harga sahamnya turun jadi 500, itu yang dibilang resikonya tinggi. Tapi imbal hasilnya tinggi. Kenapa? Kalau tadinya belinya harganya 1.000, tiba-tiba naik jadi 1.500, nah itu imbal hasilnya gede. Saham ini teman-teman harus mengerti, harus mempelajari, melihat grafiknya dan lain-lain. Ya. Nah, modal awalnya tergantung harga sahamnya, macam-macam. Jangka waktunya panjang, dan ini cocok karena tadi saya bilang banyak yang harus dilihat, ini cocoknya untuk investor berpengalaman. Obligasi, obligasi itu juga kita bisa langsung beli, ya. Bisa langsung beli di apa namanya kalau punya account tadi Livin atau Brimo itu bisa beli di situ. Resikonya moderat, imbal hasilnya tetap. Modal awalnya mulai dari 1 juta itu juga bisa ya kalau ori, jangka waktu menengah dan panjang, cocok untuk investor konservatif dan moderat. Kalau saya ya saya sukanya kalau ada lebih itu saya sukanya beli obligasi. Kenapa? Obligasi itu saya beli, kemudian nanti saya dapat bunganya, ya. Kemudian nanti waktu saya jual itu akan kembali sesuai dengan uang yang waktu saya beli itu. Jadi kalau saya beli obligasi 1 juta, pada saat jatuh tempo uang yang balik itu juga akan 1 juta. Tapi kalau saham nggak begitu, makanya saham itu resikonya tinggi. Bunganya gimana? Saham itu bisa sampai 20%, 30% returnnya kalau kita persamakan dengan bunga. Ya. Kalau obligasi itu 6% sampai dengan 7%. Tapi kalau kita depositokan itu paling tinggi, misalnya kalau jangka panjang itu adalah sekitar 2,5%. Ya. Jadi dari sini teman-teman bisa pilih tergantung dari uang yang ada. Kayak saya bilang tadi, kalau misalnya mau awal-awal mulai pemula bisa coba di reksadana. Ya, kemudian nanti dari sini baru masuk ke yang lebih canggih. Kalau emas gimana? Kalau emas itu dia untuk jangka panjang, ya. Resikonya rendah atau tinggi, ya tergantung. Kalau kita baru beli emas terus kita jual, ya resikonya jadi tinggi. Kenapa? Karena kalau jangka pendek fluktuasi harga emas itu sangat fluktuasi. Tapi kalau kita lihat jangka panjang 3 tahun, 5 tahun, udah pasti harga emas naik. Gitu. Ya. Jadi tergantung teman-teman mau yang mana. Tapi jangan pernah, kalau di sini saya bilang jangan pernah letakkan semua telur dalam satu keranjang. Jadi jangan semuanya kita taruh dalam saham, ya. Jangan semuanya taruh dalam reksadana, jangan semuanya taruh dalam obligasi. Jadi ada yang sebagian kecil reksadana, sebagian kecil saham, sebagian besar misalnya obligasi, ada juga yang dalam emas gitu. Ya. Kalau teman-teman tanya, saya sukanya yang mana? Biasanya saya gimana gitu ya. Kalau saya nggak suka saham karena saya bukan orang yang artinya mau take risk di sesuatu yang returnnya tiba-tiba tinggi, terus kemudian tapi juga risikonya sangat tinggi. Yang kedua adalah saya nggak punya waktu untuk melihat setiap hari pergerakan dari harga saham. Gitu. Jadi saya lebih suka obligasi, sedikit reksadana, dan saya juga punya investasi di dalam emas. Gitu.
Ya. Kemudian yang terakhir adalah sebentar ya. Kemudian dari semua apa yang sudah sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih yang perlu diperhatikan? Jadi seluruh financial proses ini atau financial planning proses itu adalah pertama tadi kita setelah kita tahu setelah kita tahu pendapatan kita, pengeluaran kita ya. Kalau di sini disebut sebagai financial situation kita. Kemudian yang kedua adalah kita menetapkan tujuan kita. Terus kemudian setelah tujuan kita dapat itu, apa yang kita harus lakukan, investasi apa yang kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi tadi. Kita mau yang mana, mau yang resikonya tinggi, mau yang resikonya rendah, gitu ya. Nah itu kita tentukan, kita mau ambil yang mana. Kemudian kita lakukan. Jadi jangan hanya direncanakan aja terus nggak dilakukan. Karena apa? Kenapa? Saya bilang jangan direncanakan aja tapi nggak dilakukan. Maksudnya adalah, oh udah dihitung-hitung, udah direncanakan, tapi begitu lihat ada yang konsumtif banget ya. Kalau karena saya perempuan, jadi saya kebayangnya tuh mau beli tas yang mahal misalnya gitu. Orang pada beli itu orang-orang pada beli itu, saya beli. Padahal sebenarnya kita uangnya nggak kuat gitu, nggak cukup ya. Jadi akhirnya terdistract lagi dengan itu nggak boleh ya. Nah kemudian yang terakhir adalah dari proses ini kita harus melihat lagi teman-teman, kita sudah merencanakan, kita sudah melakukan menabung, kita sudah melakukan investasi. Terus sekarang pendapatan kita naik nih, ya. Pendapatan kita naik. Karena pendapatan kita naik, kita harus review lagi, gitu. Sekarang berapa kita tetap mau dengan basic needs itu, terus kita mau senang-senangnya dengan hanya 30%, misalnya menabungnya hanya 20%. Kalau saya tabungan saya naik, yang 20% yang saya tambah gitu ya. Nah, terus kemudian yang harus kita masukkan ya, mengingatkan kembali yang harus kita masukkan di dalam financial plan kita itu adalah yang pertama financial health. Financial health nih maksudnya apa? Ini adalah asuransi ya. Jadi teman-teman asuransi, kalau tidak ada asuransi kesehatan, mulailah memikirkan asuransi kesehatan gitu ya. Tapi kalau sekarang kita kan sudah ditanggung oleh BPJS ya, dan BPJS juga sudah ya artinya secara bulanan rutin udah menjadi pengeluaran tetap gitu ya. Nah, jadi sudah ada. Yang kemudian adalah resikonya. Resiko apa yang kita mau ambil ya. Resikonya artinya kita akan menabung saja ataukah kita melakukan investasi. Yang ketiga adalah investasi apa, ya? Investasi apa yang akan kita lakukan? Ya. Pilihannya mau yang mana? Seperti yang sudah saya terangkan tadi. Yang keempat adalah pada masa pensiun. Artinya ini dana pensiun, ya. Dana pensiun kita sudah ada belum? Kalau di RSAB itu sudah ada. Yang kelima adalah rumah. Estate planning ini adalah merencanakan rumah. Yang keenam adalah education. Ya. Jadi artinya enam hal yang harus diikutkan di dalam financial plan kita atau rencana keuangan kita ini terdiri dari 6 ini, ya, tergantung dari pendapatan kita, gitu ya. Kalau teman-teman di sini financial health udah aman, BPJS, retirement dana pensiun udah ada, ya, gitu. Ya. Nah, tinggal yang 4 ini lagi, ini yang harus menjadi nanti tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Education planning ini bisa jadi jangka pendek kalau buat anak-anak kita SMA dan lain-lain. Kalau teman-teman dokter misalnya ya, mau ngambil spesialis dan lain-lain, saya tidak tahu apakah itu bayar sendiri atau tidak dibayarkan. Tapi kalau saya tetap mencadangkan apabila saya mau yang di luar yang dibayar oleh rumah sakit misalnya atau perusahaan kita, itu saya akan tetap mencadangkan itu. Ya. Nah, jadi di sini financial freedom itu available untuk orang-orang yang mempelajari dan mengerjakannya. Harus disiplin. Jadi kalau misalnya saya sampaikan ini, yang saya sampaikan ini, teman-teman coba melakukannya, ya harus dilakukan dengan disiplin.
Satu lagi teman-teman yang saya perlu ingatkan di sini, jangan pernah memasukkan financial planning itu sebagai jangan pernah memasukkan pinjol di dalam financial planning teman-teman semua ya. Pinjol itu kalau saya bilang neraka gitu ya. Jadi jangan pernah memasukkan itu di dalam financial planning kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau teman-teman tidak melakukan financial planning ini, menentukan berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, berapa tabungan yang harus kita lakukan untuk nanti ke depan atau apapun yang kita butuhkan, pasti nanti jalan keluar yang paling cepat itu pinjol. Tapi teman-teman harus tahu pinjol itu bunganya tiap minggu itu, tiap hari itu terus bertambah. Itu satu ya. Kalau udah sekali minjem, nanti ketagihan, oh gampang pinjam di pinjol, gitu ya. Nanti minjem lagi, lama-lama nanti terjebak di yang tidak bisa dibayar. Yang kedua adalah resikonya adalah reputasi. Ya. Teman-teman harus tahu bahwa pinjol itu yang menjamin itu bukan teman-teman, tapi adalah teman-teman Anda. Kenapa? Karena kalau pinjol itu semua nomor telepon yang ada di handphone teman-teman itu akan bisa di-detect oleh si orang yang memberikan pinjol ini. Yang ada di telepon kemana-mana. Itu reputasi teman-teman menjadi jatuh dan juga bisa membahayakan pekerjaan teman-teman sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti dan juga nantinya memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hendri. Mas Hendri masih di mute ya? Ada. Ya, mohon maaf, Bu Nola, ada kesalahan teknis. Ya, terima kasih Bu Nola atas paparannya sangat menarik sekali ya, Bu ya. Sangat eh buat pengalaman kita, buat perencanaan, buat pengaturan keuangan, investasi dan lain-lain. Sampai banyak pertanyaan nih Bu Nola ya. Ya, yang pertama kita bacain dulu pertanyaan Bu ya dari peserta nih. Yang pertama dari Bu Santi Ayu dari Ruang Nicu. Dia bertanya, bagaimana cara menetapkan persentase budgeting jika pendapatan tiap bulan berubah-ubah dan masukannya seperti gaji tanggal 1, remun tengah bulan, dan uang makan akhir bulan. Karena untuk menentukan budgeting, hal penting pertama yang disebutkan adalah mengetahui berapa pendapatan. Contohnya misal kalau kita buat budgetingnya berdasarkan pendapatan bulan 1, namun ternyata pendapatan bulan kedua ada perubahan atau penurunan di tengah bulan berjalan. Mohon cara untuk menyiasatinya, Bu. Ya, Ya, yang pertama dari Bu Santi, boleh langsung jawab, semua ya. dulu pertanyaannya, Bu. Jawab satu-satu dulu ya. Oke, baik, Bu. Ah, jadi gini, Bu Santi, kalau misalnya pendapatan kita beda-beda, satu ya, kita contoh sebagai pendapatan kita di RSAB, kita tanggal 1 dapat gaji kita tetap, kemudian gaji remon kita remon kita berbeda-beda kan gitu ya. Yang pasti kita harus masukkannya itu waktu kita mengatur atau kita melakukan mendata pendapatan kita tadi ya, kita harus memasukkannya itu jadi satu. Jadi jangan terdistract dengan tanggalnya ya, tapi berapa pendapatan kita 1 bulan. Kalau kita berbeda-beda ya, ada 2 saran saya. Satu, untuk menentukan pendapatan kita yang remun adalah kita lihat di tahun sebelumnya. Coba lihat, kan pasti ada masuk di tabungan ya. Kita lihat yang terendah berapa. Itu satu.
Jadi anggap aja remun kita masuknya segitu waktu kita mendata berapa pendapatan kita, ya. Atau yang kedua, metodenya bisa pakai rata-rata. Di tahun 2024 selama 12 bulan total remun yang kita terima berapa dibagi 12. Bisa seperti itu, gitu, ya. Nah, kalau kita melihat melihat trennya perusahaan kita juga beda ya. Kalau dulu saya di BUMN itu polanya gaji tetap ya. Tapi kalau kita melihat ini, kita bisa lihat nih, oh pendapatan perusahaan bisa naik terus atau dia tidak pernah di bawah tahun lalu misalnya. Ya udah tentukan itu sebagai rata-rata gitu. Itu pendapatannya rata-rata. Jadi kita tidak menghitung, teman-teman jangan dipusingkan dengan yang naik turun itu ya, karena ini kita kan melakukan pengelolaan, jadi nggak harus persis gitu. Nah, nanti dari rata-rata atau misalnya mau paling aman dari yang paling terendah misalnya gitu berapa, nah itu barulah nanti kita menentukan pengeluaran kita berapa. Pertama tentukan dulu yang harus dibayar semuanya, baru kemudian yang tadi saya sampaikan apa yang kita mau lakukan sesuai keinginan kita. Mungkin itu Mas Henry jawabannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dokter Mary ya. Ini kadang-kadang menabung itu setiap bulan dipotong berkurang pajak dan adminnya, Bu. Nah, untuk investasi apa nih Bu yang paling aman saat ini, Bu? Ya, Ya, terima kasih. kalau misalnya semua pendapatan ya kita sudah tahu semua pendapatan kita pasti akan dipotong pajak ya. Apapun itu pasti akan dipotong pajak. Tapi saya akan menyoroti di sini investasi apa yang kira-kira sekarang paling aman ya. Jadi kalau kita bilang tidak ada resiko, itu nggak mungkin ada resiko. Tapi kalau resikonya yang paling rendah itu apa gitu ya. Kalau menurut saya ya resiko yang masih kita bisa manage sekarang itu adalah kita membeli obligasi atau kita membeli emas. Kenapa kita beli obligasi? Karena obligasi kalau kita beli 1 juta dengan jangka waktu 1 tahun itu harganya akan kembali 1 tahun kemudian dia akan kembali ke kita 1 juta ya. Selain itu, kita juga setiap bulannya kita mendapatkan kupon atau anggap aja kalau teman-teman nanti takutnya bingung, kita akan mendapat bunga sesuai yang dijanjikan. Rata-rata bunga sekarang tergantung ya dari obligasinya, tapi bisa sampai ada yang 6%, tapi ada juga 5%, 4%. Namun obligasi ini kalau tiba-tiba nih ya kita udah rencanakan 1 tahun nih, tiba-tiba kita mau jual di tengah tahun ya, itu nanti harus dijual di harga pasar. Nah, di harga pasar ini tergantung dia bisa tinggi atau dia bisa rendah. Kalau dia rendah artinya uang kita akan berkurang dari 1 juta. Berkurang dari 1 juta itu misalnya dia harga pasarnya 900 ya 900, tapi itu adalah harga yang dibayar karena kita investasinya kita putus di tengah jalan gitu. Kalau emas dia akan aman seperti saya udah sampaikan tadi kalau dia jangka panjang. Jadi jangan niat beli emas, kita beli sekarang 3 bulan kemudian kita mau jual, udah pasti umumnya rugi itu ya. Tapi emas itu harus untuk 3 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan ya. Itu nanti kita pasti untung. Mau sekaligus beli banyak, jangan sekaligus beli banyak, beli aja 5 gram, 10 gram, paling rendah 5 gram deh gitu. Tapi belinya juga nggak usah langsung beli gitu. Sekarang tuh banyak cicil emas di itu di BRI Brimo itu ada tuh mau cicil emas ya. Jadi bisa di situ gitu. Mungkin itu Bu Dokter Mer. Ya, ya, Bu. Baik, terima kasih. Jadi yang lebih aman obligasi dan emas Bu ya untuk jangka waktunya Bu ya. Kalau menurut saya Ya, ya, tapi ada juga yang ya, dia siap. penyuka take risk ya. Take risk itu Oh, pasti iya. returnnya tinggi ya, cuman resikonya tinggi. Ah, Jadi kalau ditanya iya, yang aman ya nggak aman gitu. iya. Kalau saya ya Oke Bu, bilang. ada lagi Bu pertanyaan berikutnya dari Dokter Gigi Kiki Bu. Ini kalau di rekening Bu, kalau nggak ada transaksi masuk dan keluar itu diblokir Bu. Eh, eh, Ya, eh, eh, transaksi ada notifnya di Livin Mandiri, rekening hmm, diblokir. Nah, itu kenapa Bu ya? ya.
Ini kemarin juga ada pertanyaan dari Dokter Ketty ya. Jadi teman-teman ini memang adalah peraturan dari PPATK ya. Jadi PPATK itu mengeluarkan peraturan bahwa kalau rekening tidak aktif 3 bulan itu akan diblokir ya. Kenapa? Karena banyak rekening-rekening seperti ini itu yang dipakai untuk pencucian uang, money laundering, masukin uangnya, kemudian uangnya keluar nanti dibagi ke rekening-rekening yang banyak kecil-kecil-kecil, terus nggak dipakai lagi, gitu. Nah, jadi kalau misalnya 3 bulan dia tidak dipakai, itu akan diblokir. Tapi kita tetap bisa mengefektifkan ya rekening itu dengan datang ke bank dan menyampaikan kepada bank untuk minta Ngapain tuh dibuka Bang? blokirnya ya. Nah, di situ kita sampaikan, harus kita sampaikan kita uang itu rekening kita itu biasanya itu masuk uangnya itu dari mana? Misalnya dari gaji kah? Misalnya tabungan yang dibuat karena menerima untuk menerima bunga kah? Misalnya gitu ya. Bunga dari hasil investasi kita gitu ya. Kan kalau kita ada tabungan terus dia masuk terus gitu ya. Karena gini, kalau untuk kita nanti investasi, nanti kita pasti diminta buka satu tabungan gitu. Nah, itu nanti masuk uangnya ke situ. Tapi kita nggak pernah ambil, kita tabungin aja gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, kemudian nanti selain itu juga harus ada form yang diisi ya. Dan satu lagi adalah setelah kita lapor itu sama ini pengeluarannya itu akan kita lakukan pengeluaran untuk apa, kan sekarang kita mau tarik nih terblokir misalnya ya, atau kita mau menggunakan lagi ya kita sampaikan kita menggunakan lagi karena akan masuk uang dari mana-mana dan uang itu akan kita gunakan dari mana-mana. Nanti dia ada SLA-nya itu kalau nggak salah sekitar seminggu apa ya, aku lupa kalau SLA-nya itu nanti akan dibuka kembali. Jadi tidak masalah ya, memang teman-teman kalau rekening-rekening dorman, istilahnya dorman itu yang tidak digunakan itu pasti akan diblokir gitu. Saya pun juga begitu, kalau ada rekening yang saya nggak gunakan udah lama ya terblokir lah dia gitu. Tapi tidak apa-apa, uangnya tidak hilang dan tetap kita bisa pakai, tinggal kita laporkan ke cabang terdekat dari bank apapun yang teman-teman punya dan sampaikan ini sumbernya apa, penggunaannya apa. Terus nanti ditunggu itu bisa dibuka. Karena saya udah ngurus ini berkali-kali soal ini dari macam-macam teman-teman gitu. Ya baik sekarang saya udah di RSAB aja, saya masih ada yang minta tolong untuk gimana nih caranya tolong bukain gitu ya. Oke itu. Selanjutnya. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Endah. Ada cara mudah nggak Bu untuk mencatat dan mengendalikan pengeluaran? Kadang-kadang suka jajan atau belanja, atau sudah habis gitu sebelum Oke. akhir bulan. Ya gitu. Ya, terima kasih Bu Enda. Sekalian saya jawab Ya, tadi ya pertanyaan kalau cicilan 0% boleh apa enggak ya. Nah, cara mencatat itu ada macam-macam. Ya kita mencatat yang konservatif kita bisa pakai Excel. Ya kalau saya terus terang Bu, saya masih pakai Excel ya. Yang kedua, sekarang banyak aplikasi ya. Kita bisa pilih di Apple Store atau di Google Play misalnya ya, Play Store misalnya gitu. Itu banyak aplikasi-aplikasi yang kita bisa masukkan ya. Dulu awal-awalnya itu saya tiap bulan tuh saya catat. Ternyata aku lupa nih, ada pengeluaran, ini kayaknya gue masukin deh sebagai basic needs gue gitu misalnya. Ya udah saya catat lagi gitu ya. Nah, sehingga dari situ kita dari awalnya dari tiap bulan kita mencatat. Nanti tiap bulan kita lihat ini apa namanya? Oh, ini pengeluaran saya begini. Bulan berikutnya pengeluaran saya begini. Ini seharusnya saya nggak keluarin nih gitu ya. Harusnya kita nggak seperti ini. Nah, jadi lama-lama kita bisa tahu nih yang benar-benar basic needs kita yang kita perlukan kita anggarkan untuk apa yang setiap bulan kita mau selalu kita keluarkan gitu. Lama-lama nanti itu terbentuk gitu. Terus kemudian yang kadang-kadang jajan, belanja dan lain-lain itu yang tadi saya sampaikan kita harus strict pada budget rules yang kita ambil. Kalau misalnya kita yang pernah 50%, 30%, 20%, 50% basic need, 30% tabungan, 20% yang 30% wants, yang 20%-nya tabungan. Yang wants ini, kalau contoh saya punya tabungan kedua tadi gitu Bu. Itu
benar-benar kalau saya udah anggarkan, misalnya ya, teman-teman jangan lihat amount yang saya sebut ya. Eh, Misalnya saya budgetkan 1 juta, ya sudah 1 juta habis itu ya jangan dipakai. Jadi kita harus ingat waktu kita ngeluarin itu, kita harus ingat kemarin aku udah beli apa ya gitu. Sekarang nggak boleh beli lagi nih, ya sudah. Tapi kalau misalnya saya ternyata lebih dari itu, ya saya nggak boleh ngambil tabungan saya yang ketiga, itu nggak boleh diambil. Yang ada akhirnya itu bisa kena ke ada basic needs kita. Nah itu yang bahaya gitu ya. Jadi ini di sini cara ngontrolnya. Kalau kita nggak langsung bagi dari awal, ini anggaran ini buat ini, yang ini buat ini, buat ini, ya nanti pasti tabungan yang ketiga tadi, yang 20% tadi itu pasti akan kena gitu. Gitu Bu. Jadi kuncinya adalah disiplin. Kalau kita nggak disiplin, kita udah menentukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita di lingkaran tadi itu, kita sudah menentukan semuanya, tapi kita nggak disiplin waktu kita melakukannya, gitu, nggak kita lakukan, itu yang menyebabkan itu bisa fix tadi itu ya, jadi bisa nangis di akhir bulan gitu. Oke, next. Oke, ya pertanyaan Bu Oh, Putri sorry, sorry, sama yang sama 0%. Sorry Mas Henry, tadi 0% ya Bu. 0%, cicilan 0% boleh apa enggak? Ya, boleh, tapi kendalikan, lagi diingatkan, kendalikan. Ini konsumtif atau produktif? Kalau saya lebih menyarankan sesuatu yang produktif. Contohnya seperti tadi, laptop. Atau kalau saya tahu tuh teman-teman pemasaran, misalnya dia butuh handphone yang canggih-canggih, boleh 0%, itu produktif. Gitu. Tapi jangan yang konsumtif, misalnya beli tas, beli apa. Nah, kalau si beli tas ini Bu, itu masuk nggak di dalam anggaran Ibu yang one study itu 30%, ya, itu tetap harus diperhitungkan dalam 30%. Caranya mau 0%, silakan, lebih untung, ya. Artinya kita akan membayarnya tidak, pengeluaran itu tidak setiap bulan, tapi kita hitung nggak di dalam situ, dihitung. Kalau nggak nanti jebol, ya. Oke, next. Oke, baik Bu. Pertanyaan Bu Putri itu sama dengan pertanyaan Dokter Mary itu tentang investasi tadi udah dijawab sama Bu Nola juga. Yang berikutnya pertanyaan dari Mbak Rahmanita. Investasi apa yang aman untuk kebutuhan dana pendidikan anak kuliah 9 tahun yang akan datang? Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau 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 misalnya jangka panjang seperti ini, dia ada dua ya. Kalau kita mau betul-betul investasi aman, itu bisa diambil. Ini maaf kalau saya ambil contohnya di Mandiri ya, karena saya nggak gitu familiar dengan produk di bank lain. Misalnya di Bank Mandiri itu ada tabungan rencana mandiri. Itu bisa dilakukan dengan tabungan itu, di mana misalnya setiap bulan hitung 9 tahun mendatang ya. Misalnya kalau biaya sekolah sekarang itu 1 juta ya, anggap aja rata-rata peningkatan harga atau inflasi itu misalnya 5% per tahun. Jadi dihitung 1 juta tahun depan naik 1 juta kali 105%, itu tahun berikutnya. Tahun berikutnya dapat jumlahnya berapa kali 105%, berapa. Nanti dapat tuh jumlahnya di akhir ya. Segitu yang Ibu harus siapkan. Jadi jangan lihat berapa harga sekolah sekarang, tapi lihat harga sekolah di 9 tahun yang akan datang. Nah, kalau mau nabung saja itu bisa pakai yang rencana mandiri, atau kalau dulu saya pernah pakai asuransi pendidikan ya. Eh, tapi aku nggak gitu nyaranin asuransi pendidikan, lebih baik tabung. Atau kalau misalnya punya dana yang lebih ya, itu kan kayak tadi di obligasi, misalnya obligasi itu bisa mulai 1 juta, ambil 1 juta, tapi bunganya jangan dipakai Bu. Nanti kalau sudah jatuh tempo, Ibu misalnya ambil setahun atau 2 tahun, udah jatuh tempo, bunga-bunganya masukin lagi ke dalam yang 1 juta tadi, berarti kan mungkin udah sampai 1,2 tuh misalnya ya, itu diinvestasikan lagi semua. Jadi investasi kita juga nggak gulung gitu ya. Nah, atau misalnya mau beli emas, boleh, tapi beli emas itu kalau kita mau ada dananya cukup ya belinya jangan yang 5 gram. Tapi belinya agak gede sedikit sehingga nanti di 9 tahun kemudian dia hasilnya bisa mencukupi untuk yang 9 tahun yang akan datang itu. Next. Oke, berikutnya dari Mbak Radiani.
Bu, saya pernah membuat secara sederhana planning semester pakai Excel. Ujung-ujungnya di luar perencanaan. Bagaimana cara mengatasi hal yang seperti ini, Bu? Lalu apakah ada pendekatan sederhana untuk mengetahui apakah kondisi keuangan kita saat ini sehat atau tidak? Terima kasih, Bu Nola. Ya, Ya. sebenarnya gini, sebenarnya ini kuncinya ya, teman-teman, implementasinya. Tadi yang di lingkaran tadi bagaimana kita mengimplementasikannya. Jadi saya sudah menjelaskan ada beberapa budget bagaimana kita membudgetkan anggaran kita ya. Nah, tinggal tinggal sekarang kita patuh atau tidak sama itu ya. Tapi di lingkaran saya tadi itu ya apa namanya juga saya di situ juga mengatakan bahwa kita bisa fleksibel. Jadi fleksibel itu artinya tadi waktu pertanyaan dokter Enda saya udah bilang bulan ini saya bikin Excel, bulan berikutnya saya bikin Excel, bulan berikutnya bikin Excel. Nanti kita bisa baca kok apa sih sebenarnya yang kita suka di luar rencana itu. Kalau kita suka di luar rencananya sering, itu masukin sebagai basic needs gitu ya. Tapi kalau kita masukin sebagai basic needs, dia lebih dari yang 50% budgeting kita tadi, ya berarti Anda harus tahan gitu. Kita harus kontrol gaya hidup kita. Itu yang tadi disampaikan, kontrol gaya hidup kita. Berarti ini kita belum bisa gitu ya. Jadi kita udah tahu sendiri nih, nanti begitu kita mau melakukan yang ujungnya di luar rencana tadi, kita udah bilang ini sebenarnya gue nggak boleh nih lakukan ini, kalau nggak keuangan gue kacau balau lagi nih gitu ya. Terus ke pendekatan sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan kita sehat atau enggak di tadi itu ya, di budget rules tadi. Budget rules itu sangat penting teman-teman ya. Lihat lagi budget rules itu. Selama ini kalau teman-teman belum misahin ya, lihat aja dari 50 30 20% ya. 50 sama 30 gabung deh ya. Jadi dari seluruh pendapatan teman misalnya sejuta, 800 ribunya berapa yang teman-teman pakai? Kalau teman-teman pakai dari 1 juta itu habis misalnya 950 ya kita boleh bilang itu nggak sehat. Nanti teman-teman nanya lagi sama saya, pendapatannya memang kecil, nggak apa-apa. Memang belum sehat. Kenapa? Karena pendapatannya memang belum cukup besar. Tapi kita bisa, lama-lama kita bisa mengatur itu dengan membuat yang tadi sudah disampaikan. Pertama kita tentukan pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, utang-utang kita kalau ada utang kita berapa. Kemudian yang kedua adalah kita lihat budget yang rulesnya kita lakukan apa gitu. Ya, jadi itu bisa dilihat dari situ. Kalau kita bilang sehat, sehat atau enggak, ya enggak sehat. Orang gajinya kecil, pendapatannya kecil, gitu. Ya, tapi kita bisa bikin sehat perlahan-lahan. Mungkin sekarang nggak bisa, ya. Tapi teman-teman coba lihat lagi, gitu pengaturannya. Oke, Oke, next mungkin baik bisa. Bu. Iya, terima kasih. Ini berhubung pertanyaan banyak sekali nih Bu, dan Hmm. waktu terbatas. Gimana Bu untuk pertanyaan selanjutnya atau ada eh, disampaikan lewat forum atau sesi berikutnya atau gimana Bu? Eh, Boleh. Ini kalau gini, aku nggak gimana caranya aku bisa. Aku pengen menjawab ya. Jadi dari mm, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti gimana caranya kita jawab sehingga bisa sampai ke teman-teman yang menjawab gitu. Tapi saya pengen jawab. oh Nggak di gitu Bu sini ya. gitu ya. Mungkin karena kita terbatas oleh Mm, waktu. Tapi mm-mm. gimana caranya nanti mungkin dari teman-teman ini bisa mendata yang belum dijawab disampaikan ke saya. Ke Oke, saya nanti kita baik sampaikan Bu. kepada yang tanya. Oke, nanti kita sampaikan kembali ke itu Bu Nah, ya, ke penanya Bu ya. mm. Ah, oke, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tidak terasa ya sampai di penghujung kegiatan dan masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami fasilitasi. Nanti kita akan fasilitasi. Ya, nanti kita Nanti, bikin bikin sesi hmm, lainnya terkait ya, investasi khusus deh, oke, baik Bu. ya. Ah, ya, nanti kita akan buat sesi lagi Bu ya. Ya, kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat masukan atau ilmu-ilmu baru eh, yang berdampak positif bagi kita terkait dengan cara kita mengelola pendapatan, cara kita mengelola keuangan, dan lain-lain yang sangat menguntungkan bagi kita nih khususnya. Ya,
Eh, Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bu kepada Ibu Nola Juasnita Barmawi selaku narasumber pagi ini yang sangat luar biasa, ya banyak masukan-masukannya dan ilmu-ilmu baru. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak atau Ibu pegawai yang RSA kita yang atas kehadiran dan partisipasinya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara ini terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Ya, mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa selamanya rumah sakit anak dan bunda. Harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda. Harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda. Harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan anak dan bunda. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda. Harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda. Harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda. Harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri.